Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herin Gutawan dalam acara PAS Podcast Ansor Sukatani. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari jauh ya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, menemani kita pada malam hari ini untuk kita berbincang-bincang hangat bersama Sekretaris Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Bekasi. Kita sambut Bang Tole. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama pimpinan kita. Tapi enaknya kita perkenalan dulu ya. Kita minta beliau untuk memperkenalkan diri. Mudah-mudahan dengan perkenalan yang singkat bisa kita lebih hangat dalam berbicara dan mengobrol santai. Silakan Bang, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Himawan Abdur. Saya kebetulan diamanahkan oleh organisasi untuk menjabat menjadi Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Dan kebetulan saya tinggal tidak sejauh yang disampaikan oleh sahabat ketua. Jauh kalau jalan kaki dari sini ke rumah mah jauh. Gitu. Tapi alhamdulillah nggak jauh-jauh amat. Gitu. Siap. Ya kan? Ya, itulah perkenalan bersama pimpinan kita, sahabat Himawan Abror. Yang lebih hangatnya, lebih santainya kita panggil Bang Tole aja gitu Bang ya. Baik, kita bersama Bang Tole akan berbincang-bincang. Yang pertama, kita pengen tahu sih Bang, tugas Ansor itu apa sih Bang? Tugas Ansor. Betul. Tugas Ansor pada prinsipnya adalah sesuai dengan yang diatur dalam organisasi kita, sudah termaktub dalam PDPRT dan PO itu. Jadi artinya secara garis besar Ansor sudah baku, sudah memiliki hitoh dan sudah memiliki harokah yang jelas. Tapi kalau untuk lebih saya boleh tafsirkan bahwa tugas Ansor adalah ya bagian menjadi penyelaras, penyeimbang dan harmonisasi dari kehidupan berbangsa ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah tentunya ini sahabat-sahabat Ansor perlu untuk memperkaya diri dengan keilmuan, dengan knowledge, bagaimana caranya ya, memang bagian dari tugas kita sebagai umat Islam, umat Muslim. Talabul ilmi kan hukumnya sampai ke liang kubur. Artinya sebelum kita mujur ngalor ya kita wajib menuntut ilmu gitu, ketua. Baik. Nah, tadi kan Abang udah ngomong nih tentang harmonisasi ya. Nah, kita dalam menjalankan tugas di Gerakan Pemuda Ansor ini tentu saja harus diimbangi dengan harmonisasi. Karena bagaimanapun kalau harmonisasi tidak terjaga, tugas-tugas kita itu tidak bisa maksimal Bang. Nah, gimana sih tips-tipsnya dari Abang nih biar kader-kader di ranting, di pimpinan anak cabang itu bisa menjaga harmonisasinya Bang dalam menjalankan tugas? Bagaimana menjalankan harmonisasi dalam menjalankan tugas? Betul. Itu sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Yang pertama adalah Ansor ini organisasi terpimpin. Tentunya Ansor ini ketika kita beransor berarti kita siap memimpin dan siap dipimpin. Betul. Memimpin dalam konteks adalah kita memimpin diri sendiri maupun memimpin barisan kita di Ansor. Terpimpinnya kita juga siap dipimpin oleh pimpinan kita. Ketika ranting, kader ranting, ya dia wajib mengikuti instruksi dari pimpinan rantingnya. Para kader ranting pun wajib mengikuti instruksi dari pimpinan anak cabangnya. Dan selanjutnya seperti itu bertahap. Kami pun di tingkatan pimpinan cabang maka wajib mengikuti instruksi dari pimpinan wilayah. Dan seterusnya pimpinan wilayah juga wajib mengikuti instruksi dari pimpinan pusat. Jadi tidak perlu berimprovisasi, apalagi konteksnya yang akhirnya malah memperkeruh atau membuat silang pendapat. Karena di Ansor kita berharap segala sesuatunya itu tidak perlu diperdebatkan, tapi ya sudah, kalau kita punya program yang baik itu aja dilaksanakan, kita istiqomah konsistensi. Karena bagian dari kader yang baik adalah kader yang memang mentaati aturan. Kira-kira begitu. Nah,
Apalagi konsepsi organisasi kita kan dibangun dengan jelas. Kita bukan organisasi yang, mohon maaf ya, kalau kita boleh berkaca ke organisasi lain, ketika mereka menyerahkan KTP, maka Sudah jadi anggota. sudah jadi anggota, gitu sahabat-sahabat. Nah, kita nggak bicara spesifikasi organisasi A, B, C atau D, enggak. Tapi saya coba menggambarkan kebanyakan dari organisasi yang lain kan, kita cukup saya gabung dong dengan menyerahkan bekal KTP atau pas foto, Langsung jadi tuh. KTA terus jadi, betul tidak? Nah, artinya ketika kita berkaca pada organisasi kita yang ketika memang kita menjadi bagian dari kader Ansor, ingin masuk ke rumah besar Ansor, kita sudah melalui proses mekanisme kaderisasi, ya kan? Itu jelas, artinya. Nah, dalam proses kaderisasi ini kan kita sudah diberikan doktrin, diberikan pemahaman, diberikan keilmuan, transfer knowledge dari para instruktur yang memberikan materi dalam kegiatan kaderisasi ini, yaitu kaderisasi di tingkat paling bawah adalah PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Di situ kita diajarkan berbagai hal tentang PDPRT, tentang keansoran, tentang keenuan, tentang kaswajan, tentang kebanseran, tentang kepemimpinan, yang ini bisa dijadikan landasan kita ketika nanti kita sudah masuk menjadi bagian dari rumah besar Ansor. Itu ini yang perlu akhirnya mengikat kita dalam sebuah keharmonisan. Betul tidak? Nah, inilah yang saya penting, teman-teman sahabat-sahabat Ansor ini terus menggali diri, memperkaya keilmuan, tidak hanya sebatas di PKD saja, tapi juga ikut ke jenjang-jenjang berikutnya. Ada pelatihan Ada lanjutan. tingkat lanjutan, ya kan, yang namanya PKL, pelatihan kepemimpinan lanjutan, ada juga PKN, pelatihan kepemimpinan nasional, dan ada juga latihan instruktur 2, di Banser juga ada, di Katsar ada Susbalan, ada Susbampin. Ini kan memang menjadi aturan baku yang sudah termaktub dalam organisasi kita gitu. Ketua, kira-kira seperti itu. Berarti secara garis besarnya untuk menjaga harmonisasi itu sebenarnya simpel Bang ya. Jadi Simple. cuma kita taat dan patuh saja pada pimpinan gitu ya Bang ya. Itu kunci utama. Saya meyakini bahwa kader Ansor, apalagi pemimpinnya di tarafan tingkatan masing-masing organisasinya, itu tidak akan mungkin menjerumuskan kadernya. Betul. Karena ketaatan ini dibangun secara terstruktur gitu. Misalkan sahabat-sahabat tingkatan ranting ketika dia masuk menjadi kader kan juga sudah PKD dia juga dibayar, betul tidak? PKL juga sama, kita dibayar juga. PKN juga sama, di Banser juga sama, dibayar juga. Nah ini kan berkali-kali pembayaran dalam setiap kaderisasi ini kan tentunya bisa menjadi sebuah kru bagi kita untuk bagaimana akhirnya menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai kader Ansor yang baik, gitu kira-kira gitu Ketua. Ya, gini Bang, kita juga di kader dari tingkatan ranting, pimpinan anak cabang dan seterusnya, tentu saja kan harus mengisi kapasitasnya Bang ya, baik di ilmu pengetahuan yang tadi Bang bilang keilmuan dan sebagainya. Itu dari GP Ansor tuh ada nggak sih Bang untuk khususan gitu, misalnya kader A harus belajar ini, harus mengetahui ini gitu. Sebetulnya ini kembali kepada minat. Jadi seperti ini, di Ansor ini kan organisasi yang sangat kompleks artinya kita coba menyatukan berbagai perbedaan dalam sebuah organisasi Ansor dengan penuh harmonis, supaya ini harmonis. Kenapa saya bilang kita menyatukan perbedaan? Karena ketika yang bergabung di Ansor ini kita nggak berasal dari satu asal muasal. Ada mungkin dari organisasi partai politik, ada mungkin dari organisasi lain, ada mungkin berangkat dari aktivis mahasiswa, ada yang berangkat dari aktivis lingkungan, ada yang mungkin berangkat dari macam-macam lah warnanya. Nah, terus ketika dia masuk Ansor, kita semuanya coba melepaskan baju kita masing-masing. Ya, Latar belakangnya. latar belakang itu coba kita kesampingkan, tapi ketika kita beransor ya kita berhikmat. Bagaimana berhikmat itu akhirnya bisa menghasilkan sebuah harmoni. Nah, kalau kita sudah tidak bicara asal-usul, tapi kita bicara konteks tujuan bersama, ini akan menjadi indah, akan menjadi
sesuatu yang diimpikan, dicita-citakan bersama. Karena organisasi ini kan dibangun oleh sekelompok orang yang mengikuti manajemen yang disepakati bersama dan untuk tujuan yang sama, bukan tujuan berbeda. Ini kan menjadi acuan dasar kita berorganisasi. Ya, tujuan Ansor apa? Tujuan Ansor adalah bagian dari perekat. Tapi biar nggak terlalu ini bang, nggak terlalu tegang, kita ngopi dulu bang. Boleh. Boleh ngerokok? Silahkan Boleh. Oke, kita bincang santai ya sahabat-sahabat semuanya. Selanjutnya masih tentang GP Ansor ya. Kita sebagai GP Ansor memang harus mengisi kapasitas kita, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, begitu bang ya. Nah, terkait dengan kapasitas kita nih bang, di masing-masing kader kan berbeda-beda. Nah, dan juga menyikapi tahun 2023-2024 ini kan tahun politik bang bahasanya. Nah, itu kan ada beberapa kader yang punya kapasitas di politik bang. Nah, bagaimana tuh bang kita menyikapinya? Kalau misalnya di kader-kader itu berbeda-beda alur politiknya, bahkan misalnya partai politik berbeda-beda. Itu dalam organisasi seperti apa bang arahannya? Ansor ini bagian dari pembawa penjaga amanah panji-panji keislaman kita. Ya. Nah, tentunya ketika Islam juga bicara tentang bagaimana konsepsi rahmatan lil alamin, ya kan ya. Jadi rahmat ini berlaku bagi semesta alam, berlaku bagi semua penghuninya. Tentunya ketika kita mendapati kader yang berbeda-beda, kader yang memang mungkin masuk ke ruang-ruang politik praktis, ini tidak perlu kita menjadi heran dan tidak perlu menjadi kita sesuatu yang apa ya, kalau bahasa anak mudanya wow gitu. Nggak perlu lah. Tapi cukup kita bangun kesadaran dan pemahaman mereka bahwa memang Ansor ini tidak kemana-mana, tapi Ansornya ada di mana-mana. Nah, konsepsi Ansor tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana adalah sebagai berikut. Kira-kira saya secara pribadi, saya kader Ansor. Saya dibayar di PKD di tahun 2013. PKR kalau nggak salah saya 2018 atau 17 lah. Mohon maaf, 2016 saya PKL. Dan saya LI itu tahun 2018-an. Saya memahami bahwa kompleks pemikiran kader-kader kita ini, karena memang Ansor ini organisasi kaderisasi yang memang sudah tercerdaskan secara pemikiran dan tersadarkan secara ideologi. Nah, tentunya ketika kader-kader kita coba berafiliasi, mungkin dia masuk ke mengkanalisasi diri mereka untuk masuk ke ruang-ruang organisasi, itu tidak perlu kita bendung, tapi tentunya mereka juga harus memahami aturan-aturannya. Bahwa di Ansor ini juga mengatur bahwa sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor itu wajib atau hukumnya tidak diperbolehkan ya untuk menjadi ketua organisasi lain. Gitu. Artinya ini apalagi termaktub organisasi politik. Dia boleh berpolitik, tapi tidak boleh untuk menjadi ketuanya. Kalau berpolitiknya mereka silakan, karena juga saya berasal dari partai politik juga. Kebetulan saya juga aktif di kepengurusan DPC P3 Kabupaten Bekasi, dan kebetulan saya juga dipercaya menjadi wakil legislasi di DPRD Kabupaten Bekasi melalui partai P3. Gitu. Ini kan ruang-ruang yang sama saya selaku kader Ansor untuk memaksimalkan potensi diri kita sebagai kader Ansor, mendistribusikan kemampuan kita di ruang-ruang yang tepat. Seperti contohnya di partai politik gitu. Hanya yang perlu saya tekankan kepada sahabat-sahabat lainnya, bahwa ketika memang kita masuk ke ruang itu, tolong kita lepaskan alma mater kita. Gitu. Janganlah baju Ansor Banser kita ini kita jual murah, kalau bahasa kasarnya, dengan kita tendeng-tendeng ke partai. Kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kepartaian. Janganlah. Ansor ini jauh lebih besar. Karena Ansor ini, kita buka sejarah Ansor, ya kan ya. Ansor ini yang memberikan nama adalah Mbah Wahab Kasbulo. Ansor usianya jauh lebih tua daripada Partai politik. Partai politik. Orang sama negara aja lebih tua kita.
Mungkin, dan saya meyakini bahwa mungkin engkong kita, orang tua kita juga ikut mendirikan negara. Nah, kalau konsepsinya adalah organisasi partai politik, tepat kader kita mendistribusikan dirinya untuk masuk ke ruang-ruang partai politik. Cuma jangan kita bawa embel-embel ansornya lah. Silakan dengan pribadinya masuk ke ruang itu, mewarnai ruang-ruang itu supaya partainya lebih ansor gitu. Baik. Bener nggak? Betul. Berarti kalau di garis bawahi, kader kita, kader GP Ansor itu boleh berpolitik, boleh masuk ke partai-partai politik, Boleh. tapi ada batasannya begitu Bang ya? Betul. Jadi misalnya tadi yang Abang bilang di PDPRT gitu ya Bang. Nah, di PDPRT itu apa? Ketua tidak boleh menjabat jadi ketua partai atau seperti apa Bang itu? Kader Kalau di ansor, PDPRT. dilarang menjabat menjadi ketua partai politik. Oh, Gitu. berarti itu batasannya Bang. Batasannya itu. Kalau menjadi kader masih diperbolehkan. Bahkan saya tegaskan ansor dipersilakan untuk masuk ke ruang-ruang yang memang menurut dia bisa menjadi bagian dari memacu, mengoptimalisasi diri untuk meningkatkan potensi. Ya kan Isi ya? kapasitasnya itu Bang. Betul. Masuklah kader-kader ansor ini ke ruang-ruang. Mau dari menjadi ketua RT kayak. Iya kan ya? Karena kalau RT, RW, kadus, kepala desa kan bukan organisasi politik. Walaupun memang terlahir dari kepentingan politik kan gitu. Kepala desa kan juga dipilih oleh masyarakat politik juga yang mengharapkan pemimpinnya dari si A gitu. Tapi kan konteksnya berbeda dengan partai politik. Partai politik. Betul. Nah, di Ansor ini tidak diperbolehkan menjadi ketua partai politik. Partai politik itu yang ada di PDPRT Bang ya. Betul. Jadi silakan bebas sahabat-sahabat untuk masuk ke partai manapun ya, tapi garis bawahnya adalah tidak diperbolehkan untuk menjadi ketua partai politik seperti itu Bang ya. Betul, dan saya menambahkan, janganlah kita dengan ansor-banser kita ini, terus kita semudah dan Jual murah tadi Bang. menjual murah. Orang ansor-banser ini yang mendirikan negara. Iya kan? Partai politik kan lahir setelah negara ada. Betul tidak? Dan ayo, saya juga yakin kok orang-orang partai politik itu juga mungkin dulunya juga ber-NU, beransor, mungkin di Muhammadiyah, mungkin di SI dan sebagainya. Sama-sama mereka juga berjuang, hanya kita di Ansor kan ada aturan, itulah yang kita taati gitu. Kira-kira seperti itu, jangan sampai langkah-langkah kita ini menabrak aturan-aturan di Ansor. Baik, sahabat-sahabat, itu juga yang secara pribadi saya juga baru tahu nih, ternyata ada aturan main di PDPRT kita yang mengatur tentang organisasi di luar Ansor, termasuk organisasi politik begitu Bang ya, partai politik. Jadi sahabat-sahabat, dengan podcast ini kami menghimbau pada sahabat-sahabat semuanya, dilihat lagi aturan main, aturan organisasi kita. Jadi semuanya boleh mengisi kapasitasnya, jadi apapun, masuk organisasi apapun, dan termasuk partai politik, tapi lihat dulu batasan-batasannya di PDPRT kita. Baik Bang, lanjut Bang. Kita semua udah tahu ya bahwa Abang baru saja dilantik nih Bang jadi anggota legislatif di Kabupaten Bekasi. Nah, itu Abang membawa misi apa Bang buat Ansor? Saya ketika hari ini bicara tentang misi saya terhadap Ansor tentunya tidak bisa mempersempit ruang berpikir saya dan aktualisasi saya. Artinya begini, ketika konsepsinya adalah saya bagian dari anggota legislatif, maka tentu saya harus mewakili semua instrumen masyarakat di dapil saya, yaitu dapil 5 yang meliputi Kecamatan Sukatani, Cabang Bungin, Muara Gembong, Kedung Waringin, Pebayuran, dan Sukakarya. Jadi tidak bisa spesifikasi Ansor saja, tapi tentunya Ansor juga menjadi bagian input dari kepentingan yang harus saya perjuangkan. Dan secara general atau secara umumnya adalah masyarakat di dapil 5. Dan di situ adalah banyak irisan-irisan, yaitu dari mulai ya Ansor, ya mungkin organisasi-organisasi lain yang punya kepentingan berkaitan dengan kemasyarakatan. Gitu. Tidak bisa spesifikasi. Tapi tentunya saya juga akan memperhatikan unsur kepemudaan gitu, karena memang kebetulan mitra kerja saya kan di Komisi 2 ini salah satunya adalah Dinas Pemuda
dan olahraga dan pariwisata. Berarti pas ya Bang dengan Betul. organisasi kita Ansor, organisasi kepemudaan gitu Bang ya. Betul. Baik Bang, pesan-pesan Bang buat kader-kader Ansor yang mungkin ingin mengikuti jejak seperti Abang Bang, menjadi politisi, menjadi manfaatnya lebih banyak buat masyarakat Bang. Silakan Bang. Pesan-pesannya sederhana. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah, konsisten. Karena ada ungkapan seperti ini. Orang pintar itu kalah sama orang beruntung. Betul tidak? Orang pintar kalah sama orang bejo. Tapi orang beruntung itu kalah sama orang yang istiqomah, yang konsisten. Gitu. Nah, artinya bagi kader yang memang dia ingin bermanfaat, ya dia bermanfaat dalam konteks apa ya? Dan jika memang kader ingin ya mohon maaf ya kalau saya bisa dianggap jadi role model gitu ya, Iya. bagi teman-teman di Ansor, ya sudah istiqomah saja. Istiqomah dalam arti gini, kalau memang dia sudah berpartai politik, dia sudah menentukan sikap, ya sudah istiqomah. Jangan berpikir untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya momentum, insiden, atau ya kalau lebih agak saya kasar sedikit ya, kalau bahasa orang Bekasi memaling timba gitu kira-kira. Ini timbal. Iya kan ya? Ya kita berpartai tapi cuman buat sekedar azas manfaat sesaat aja. Tapi kalau emang dia pengen berkarir, berpartai, ya sudah istiqomah. Dimulai dari tingkatan terendah sampai dia nanti juga pasti keistiqomahan itu akan membawakan hasil. Pada saatnya nanti juga akan pasti sampai di tahapan-tahapan yang memang sudah menjadi tujuan. Seperti saya di Ansor kan juga bukan waktu sebentar. Dulu bagaimana saya coba merumus bersama teman-teman sahabat di PC yang ada dengan segelintir orang, ya kita istiqomah, ayo gimana cara ngegedein Ansor, gimana cara kita coba berevaluasi, terus menggagas program, menggagas ide, bagaimana untuk menyempurnakan ide, bagaimana perjalanan-perjalanan ini. Ini irisan-irisan ini kan tidak lepas dari sejarah. Nah tentunya ketika kita menjadi bagian dari kader, terus dia ingin mohon maaf, ingin tadi saya sebut, kalau memang saya boleh pantas disebutkan jadi role model, ya sudah istiqomah aja. Kalau dia mau masuk P3, istiqomah dari P3, ya udah lanjut terus. Dia misalkan ada di Partai Golkar misalkan, jadi istiqomah aja, ngikutin aja dinamika yang ada. Karena orang istiqomah itu nanti akan menemukan peluang dan kesempatan, menemukan ceng sendiri gitu. Kalau sebagai contoh ya, saya ambil contoh lah, Mike dan itu kalau nggak salah dia vokalisnya Green Day ya. Green Day itu butuh waktu 10 tahun untuk sukses. Sebelumnya dia itu cuman manggung dari kafe ke kafe, ya mohon maaf, mungkin cuman dikasih seleri sebatas cukup buat makan. Tapi karena keistiqomahan dia, mungkin pernah dia mengalami pasang surut, dan mungkin di tahun yang saya baca itu di tahun ke-9 pun sempat drop. Wah, udahlah gue berhenti bermusik. Tapi karena udah kita coba lagi setahun lagi pengen tahu. Baru di tahun ke-10 dia sukses. Tapi coba kalau dia tidak istiqomah, berhenti di tahun ke-9 atau ke-8, dia tidak akan seperti hari ini kan ya. Nah, saya pun mungkin kalau berpikir ketika di kemarin di hajat Pileg Demokrasi 2019, saya berpikir udahlah berhenti gue di partai. Gitu. Ya mungkin tidak akan sampai hari ini kan gitu. Ini kan bentuk dari hasil sebuah istiqomahan kita. Nah, sahabat-sahabat Ansor pun saya berharap ikuti saja yang sudah menjadi dia berhimpun, dia menentukan sikap untuk ke A, ke B, atau ke C. Selebihnya istiqomah saja. Jangan cuma sekedar, wah mumpung lagi pileg nih, gue masuk ke partai anu, ntar supaya malam kalau misalkan ada serangan fajar, terus gue dapet nih, ntar gue kantongin. Ya itu mah pemikiran sempit. Atau pemikiran sempit. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah besar. Sejamin itu. Karena dia hanya berpikir untuk keuntungan dia secara pribadi sesaat. Ya sudah, dia akan dapat, tapi cuma sebatas itu saja. Selebihnya pun dia tidak akan dapat. Tapi kalau dia coba memperkaya keilmuan, dia tinggi targetnya, ya ayo. Nanti dengan sedikitnya tahapan demi tahapan itu
akan sampai, karena orang sukses itu tidak akan dihasilkan dengan tawa dan bercanda, tapi orang sukses itu memang dihasilkan dengan berdarah-darah, berjuang, dan tertatih-tatih. Jatuh bangun itu sudah menjadi dinamika. Tidak akan pernah ada kesuksesan kalau tidak pernah merasakan kegagalan. Gitu Ketua. Baik, nampaknya kita sudah sampai di ujung acara. Saya akan sedikit mengulas tentang perbincangan kita pada malam hari ini. Jadi intinya adalah Ansor itu organisasi besar, sahabat-sahabat. Jadi kita di Ansor terus menimba dan menggali potensi kita yang kita punya, terus belajar dan terus berjuang, berusaha, dan tentu saja dengan keistiqomahan. Dan ada aturan main ya Bang ya dalam organisasi, dan kita harus jalani untuk selalu menjaga harmonisasi dalam berorganisasi. Mungkin itu aja Bang untuk pada malam hari ini. Terima Siap. kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Abang yang begitu padat. Pada malam hari ini bisa hadir di sini mengisi program kita nih Bang di PSC Ansor Sukatani, yaitu podcast Ansor Sukatani Pas. Baik sahabat-sahabat, kita pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilang.